ngubah apa ya, kemarin ganti ini juga sempat mengalami yang ini dia kemarin ya saya sudah tak kasih Kayaknya overlay-nya nggak jadi Pak, nggak bisa compile. Makanya itu memang ada sedikit apa masalah di nggak tahu di overlay-nya kayaknya ada perubahan kebijakan itu saya nggak tahu di settingnya, tapi nanti coba saya akan mungkin besok Selasa ya pas saya kuliah ini yang baik Pak, baik Pak. Selasa yang jam kan saya ada kuliah jam 10:15 sampai jam 12-an, nanti mungkin sekitar jam 1 lah, nanti kan saya beri ke ruang saya, nanti kuliah lagi kan jam 2:15 itu. Ya, baik nanti Pak. di sini nanti kita lihat bareng-bareng masalahnya apa. Di kemarin karena dia juga komplain gitu. Kan saya kasih komentar di disertasinya, saya taruh di proyek yang disertasinya. Nggak bisa buka katanya. Ya oke, mungkin besok lah, Selasa ya. Jadi, siap. Ya, Pak. Terima kasih, Prof. Izin G, Prof. Ya, kalau mau ke Pak Roni dulu nggak apa-apa, silakan. Nggak apa. Ya, mohon izin Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya oke, silakan. Oke, sekarang untuk share screen-nya masih jalan nggak? Prof. Ya? Masih. Masih sebentar, ini kok di tempat saya nggak ganti ya, saya 2 ini. Sudah ganti belum ini? Untuk overlay, Prof. Ya. Part 2 sudah kelihatan. Ini kok. Overlay sudah bisa lihat? Overlay? Bisa, Prof. Oh, berarti yang saya malah, yang kan saya buka 2 kok, yang satunya kayak nggak mau ini. Ya oke, ini akan saya ini kan secara, tadi walaupun garis besar sudah, ini kan slide yang pertama ini ringkasan keseluruhan dari, jadi ini untuk kembali mengingatkan perjalanan buku ini ya. Jadi ini memang buku yang sebenarnya ini kan kayak mungkin belum, masih diedit terus sama ininya. Jadi intinya adalah kini mau mengenalkan bagaimana dunia Bayesian. Maka di buku ini adalah berbicara, yang kenapa saya tertarik dengan buku ini adalah karena di samping kita ini sampai ke konteks aplikasinya itu. Maka nanti caranya ambil pelajaran dari setiap apa yang ada, nanti dipaskan dengan kondisi masing-masing. Nah, nanti kalau di sini pakainya R, kalau ingin kita pakai Python, ya nggak masalah, tinggal minta ke bantuan si ChatGPT supaya ubahkan R jadi Python. Kalau yang Python ke R, itu kemarin kalau Burana kan senangnya pakai R, ya nggak apa-apa. Nah, kalau saya senangkan ininya ke Python, karena kalau untuk main data besar, Python masih aman. Nah, R memang saya sudah jarang, saya cenderungnya ke Python di collab-nya itu. Tapi di sini mungkin nanti beberapa menggunakan R. Jadi selagi dalam konteks Bayesian ini salah satu yang kalau kita di klasik kan bicara brutas, inferensi, di Bayesian ada tambahan kata ini yang prior sama posterior itu. Kalau di bagian ini ke likelihood kan sudah biasa kan, di klasik kita mesti kalau sudah punya modelnya, maka inferensi kita mesti akan untuk estimasi pakai likelihood itu, punya fungsi likelihood-nya. Nah, pada saat di Bayesian tambahan adanya kata istilah prior dan posterior. Maka akhirnya kita akan masuk ke Bayes rule interpretasi, dan kita akan juga melihat filosofi dari konteks Bayesian. Jadi kenapa Bayesian harus hadir di konteks statistik? Maka sering disebut dulu namanya statistik modern itu. Makanya yang klasik setelah Bayesian disebut sebagai modern statistik, tapi di era sekarang yang teknologi makin tinggi, jadi ada istilah big data lah, ada science data, ada machine learning, ada statistical learning, itu kan perkembangan ininya. Tapi yang khas dari klasik dengan Bayesian adalah keberadaan adanya prior yang akhirnya ada lagi posterior itu.
Nah, ini kalau untuk yang di bagian awal ini mengenalkan tentang ini, saya kira mungkin beberapa sudah apa, ya kalau memang perlu review lagi ya silahkan baca di bagian ini, bagaimana kita mengukur ketidakpastian itu. Kadang orang mengukur ketidakpastian hanya menggunakan apa? Frekuensi aja. Oh, ini sering hujan, maka peluang hujan akan besar itu. Ketidakpastiannya diukur dengan oh ini lagi musim hujan, maka peluang hujan akan lebih besar daripada peluang tidak hujan. Hanya karena melihat apa? Oh, kalau musim hujan kok sering terjadi hujan. Nah, itu kadang orang berpikir yang namanya jadi aliran orang frekuentif. Jadi yang sering terjadi, maka mengukur ketidakpastiannya dengan melihat frekuensinya dari, mungkin masih ingatkan itu ada frekuensi relatif, maka akhirnya kita punya peluang berasal dari frekuensi relatif itu. Maka inilah dalam konteks di Bayesian, jadi ada orang yang menandingkan apa sih perbedaan antara Bayesian invariant dengan orang-orang frekuentis itu. Nah, salah satu khas di Bayesian nanti adalah bahwa parameter yang kalau di orang klasik itu dianggap sebagai konstanta, di konteks orang Bayesian dikatakan sebagai variabel random. Nah, inilah tadi yang kenapa semua yang tadi saya perlu lakukan, bahwa nanti kalau di situ ada parameternya adalah konstan, maka di konteks Bayesian jadi variabel random. Nah, maka tadi saya harapkan yang nanti Bu Rahmalia misalnya ngelihat di situ parameternya dianggap konstan, nah suatu saat nanti coba berpikir Bayesian, mungkin nggak harus semuanya misalnya. Iya, Pak. Inilah yang untuk mulai mengenalkan bagaimana cara berpikir Bayesian itu parameternya dianggap sebagai variabel random. Kalau di klasik, parameter adalah suatu konstanta itu. Nah, akhirnya inilah nanti bagaimana kita bekerja dengan yang klasik, kalau ada data dipakai untuk inferensi sudah biasa. Nah, pada saat bagaimana di konteks Bayesian itu. Nah, ini salah satu yang tadi aspek ke filosofinya kita bekerja di Bayesian invariant. Jadi memandang analisis statistik sebagai suatu proses pembaruan keyakinan berdasar data yang diamati. Maka nanti ada beberapa aktivitas yang sedikit berbeda dengan yang klasik. Nah, makanya ini yang enggak saya yakin banyak orang lebih sering main di dunia yang klasik, maka di dunia yang ini mungkin masih perlu kayak jadi banyak, saya duga banyak open problem yang harapannya bisa untuk dimanfaatkan lah nanti dari buku ini. Harapan saya, walaupun kemarin yang luar cukup di GW aja sudah banyak open problem, akhirnya jadi di situ aja. Walaupun mungkin Bu Nurul juga kemarin sudah ada ya satu ide papernya ya yang dengan GW ya, Bu Nurul ya. Iya, Prof. Ya kan? Kalau yang Bu Rahma kan masih di statistik yang biasa kan. Ya, tapi karena nanti silakan manfaatkan dari buku ini yang di konteks coba ke Bayesiannya. Kalau moga-moga kalau nanti untuk komputasinya di buku ini ada ya, jadi nggak usah khawatir itu dari sisi komputasinya itu. Untuk ya, Prof. Harapannya nanti segera bisa ada satu paper kalau yang dulu mau. Nah, nanti untuk memulainya bikinlah yang sederhana dulu dengan parameternya satu dulu, jangan banyak-banyak dulu. Ini yang model Bayesian yang sederhana dengan satu parameter. Jadi supaya tidak sulit dulu. Karena kalau kayak seperti kita kalau kerja di statistik klasik kan variabel random satu dulu gitu. Namanya yang simple kan. Nah, nanti pada saat untuk mencari priornya jadi cukup kayak distribusi univariat. Karena kalau dua parameter lebih nanti jadi kayak kerja multivariat. Terus prior nanti ada informatif sama non informatif. Jadi kalau misalnya sedang baca gini ya, kalau misalnya kok males baca bukunya gitu, sebenarnya dengan ini langsung ditanyakan apa sih, ini yang paling cepat kadang kalau untuk lagi ini adalah kita minta jelaskan apa nih istilah prior ini informatif dan non informatif misalnya. Nah, nanti sambil baca bukunya ya, karena ini kan kadang nanti ngasih penjelasan, tapi minimal, prior informatif maksudnya apa, gitu kan. Terus nanti ada contohnya kan ini, terus kalau untuk non informatif, contohnya apa,
Nah, nanti sambil setelah lihat ini kayak udah ada gambar, barulah masuk ke bukunya misalnya. Karena baca bukunya kan bukunya lumayan tebal kan ini seandainya nggak digital itu. Mana tadi nah ini. Total kalau nggak salah berapa ini? 600 lebih tuh, Prof. Nah, itu kan kalau bayangin ini cetak, betapa tebalnya kan. Nah, Iya, Prof. nanti di sini ya ada prior informatif, non informatif, tapi cara paling cepat untuk supaya gini, kalau kita langsung baca ke sini mungkin lama kan, tapi dengan langsung menggunakan bantuan jadi kita akan lebih cepat dijelaskan. Oh, maksudnya gitu loh gitu. Ini kalau memang yang pernah belajar Bayesian loh ya. Kalau sudah pernah mungkin sampai ke slide yang tadi, saya nggak ada masalah itu, masih oke-oke saja gitu. Nah ini mungkin sampai sini nggak ada masalah ya nggak apa-apa. Terus ini lagi, aduh posterior itu apa? Nah, terus nanti ada kredibilitas, credible interval, maksudnya apa? Nah, kalau banyak istilah-istilah baru, kalau misalnya sedang baca saya kayak gini, ingin cepat, ya tadi langsung dipandu oleh dengan bantuan Anda buka ChatGPT ini. Jadi membantu meringankan kita cepat segera dapat informasi dan dikasih contohnya gitu. Ini kan jadi membantu, oh apa sih ini perbandingan sih antara pelajaran informatif dan informatif. Informasi awal namanya informatif jadi ada, tapi pelajaran informatif nggak ada atau hampir nggak ada misalnya. Subjektivitas ini lebih tinggi, ini lebih rendah. Pengaruh ke hasil ini lebih besar, ini lebih kecil. Cocok untuk data sedikit, ini data banyak. Nah, berarti nanti tinggal ngukur. Misalnya, dulu kok datanya saya sedikit, mungkin terpaksa gunakan prior. Berarti kalau datanya banyak, ya kita bisa gunakan ini. Ini contoh sederhana pada saat kita mengikuti sebuah slide. Karena ini slide-nya sudah saya buatkan ini. Oke, jalan lagi ini. Nah, mulai masuk ke multivariat model. Jadi parameternya banyak. Nah, berarti posteriornya juga ikut jadi multivariat. Depannya jadi, nah makanya tadi kalau yang nggak tahu nih, oh tadi Bu Mega ikut kuliah Pak Roni ya kayaknya ya? Iya benar ya? Kuliah sama Pak Abdur, Pak, jam 1 tadi. Oh gitu. Heeh. Oh iya Pak, oh dia kemarin ya Pak Dur ya malah ya jadi kuliahnya ya jadi ya udah. Iya, heeh. Tapi kan linknya sudah tak kasih nanti yang penting lihat karena saya memang semua saya harapkan nambahi alternatif lah gitu. Cari yang paling sederhana di sinilah apa gitu. Nanti kalau sudah punya parameternya banyak kita ke multivariat jadinya. Jadi antar parameter diasumsikan punya dependensi. Nah, nanti ada marginal posterior dan ada conditional posterior jadinya. Kalau kita dikasih hanya satu kan enggak. Nah, akhirnya jadi kompleksitas meningkat kan. Ya, pendekatan analitik sering tidak cukup. Nah, inilah kalau dengan satu parameter mungkin masih dengan pendekatan yang analitik masih bisa sering solusinya masih bisa close form. Tapi kalau sudah kompleks ini, mungkinan jadi kita harus berurusan dengan yang tidak close form. Nah, itulah maka tadi di komputasinya ada yang sering terkenal ini Monte Carlo yang dipakai. Nah, inilah tadi konteks Bayesian dengan antara dengan frekuentis. Jadi kembali ya konsep sampel besar, ya mesti ada asymptotik. Kalau dulu di klasik ada asymptotic distribution. Ini ada asymptotic posteriornya. Nah, jadi bedanya kalau dulu ini pakai MLA di sini jadi MAP. Ini Bayesian, ini frekuentis. Kadang hasilnya bisa mirip, tapi kenapa dari sisi memahami kenapa metode sering konsisten secara klasik. Nah, nanti kalau memang butuh penjelasan itu nanti silakan baca. Misalnya ini yang bentar ini kok sepertinya Pak Durkol bentar ini kan.
Oke lah, ini jadi Pak Adur kayaknya jadi Bingkai Negara ini apa prodi yang baru ini nggak tahu, jadi Pak Adur disuruh ngajar Bu Mega lah, ini nggak tahu jadi ini yang bikin jadi agak susah itu. Ya oke lah, biarin nanti saya lanjut lagi ya. Jadi nanti di bagian nah ini yang terus konteks hierarki, jadi multi level lah itu. Ini yang kemana artinya nyoba adalah mana Pak Pandri yang hanya mau nyoba ininya, nanti partial pooling, ada accessibility, ada hyperparameter, ini jadi parameternya tambah banyak kan itu. Nah inilah yang kenapa kita kadang terpaksa membutuhkan hierarki lah, jadi kayak leveling lah itu di ini kan ya, jadi multi level. Tapi kalau untuk lebih ininya nanti saya akan arahkan nanti yang tidak harus urut di buku ini secara garis besar, tapi nanti silakan kalau Bono sama Bu Rama kalau mau ini ya ikuti dari awal, kalau memang masih perlu apa tadi ya pemahaman lebih jauh itu boleh diinikan. Tapi nanti lebih baik fokus ke yang memang untuk ngurusi masalahnya itu. Ya, Prof. Jadi nggak harus urut ya, tapi kalau memang untuk biar jadi ini bentar ini kok. Jadi kalau untuk standar lah kerja statistik kan pasti kalau kita buka model ada model checking, evaluasi modelnya, banding-bandingkan, terus
Oke, tadi mengatur henti sebentar. Jadi ini hanya untuk apa? Jadi secara kerja sakti mesti standar ya kayak gini. Jadi nanti pengembangan model perluasan seperti apa? Nah, salah satunya bagaimana kita membuat suatu keputusan yang menggunakan Bayesian itu. Dan ini yang saya harapkan nanti nggak tahu, moga-moga sih ya nanti yang Bu Nanda juga ada hal yang kita manfaatkan, nggak usah yang terlalu rumit dulu. Terus yang nanti Bu Nurul juga dilihat hanya untuk alternatif. Kan ini kita harus melihat berbagai alternatif. Nanti sebenarnya kerja yang benerannya itu setelah kompre itu. Tapi waktu kompre itu sebenarnya ngecek mahasiswa itu sudah siap belum untuk ke riset itu. Nah ini aja. Jadi nanti tapi kalau sudah mulai mencoba berbagai ide, metode kan sudah bisa banding-bandingkan. Oh nanti modelnya saya perlu ke arah mana. Terus bagaimana kalau kita melibatkan konteks Bayesiannya itu. Nah di model checking ini mesti antara data dengan model cocok enggak. Nah karena untuk kalau di Bayesian yang dipakai untuk prediktif adalah distribusi posteriornya. Jadi kalau di klasik ada di sini. Terus makanya bagaimana untuk mengukur diskrepensinya, terus mendeteksi misfitnya atau melesetnya lah gitu. Nah inilah yang kadang pada situasi tertentu mungkin oke lah model dianggap masih belum dikatakan berat, tapi ya oke lah bisa digunakan dulu. Nah sambil nanti diperbaiki kan supaya meningkat. Makanya inilah nanti ada ide apakah di prior-nya, apa di metode estimasinya supaya yang fit dengan datanya. Karena kata kunci di Bayesian adalah ke prior-nya, maka tadi prior informatif atau non informatif. Karena nanti efek dari setiap prior akan dapat posteriornya. Nah makanya ada resiko yang kemungkinan tadi tidak tepatnya lah tadi itu. Nah untuk komputasinya biasanya kalau yang nggak close form ya mau tidak mau gunakan kadang ini MC ini yang terkenal di Bayesian itu. Tapi bisa juga menggunakan Hamiltonian Monte Carlo, Parallel Bayes and Method Approximation yang lainnya. Bisa ada beberapa pilihan, nanti lihat di pas yang bagian 3 ini yang Advanced Computation. Nanti bisa di situ ada tapi yang terkenal biasanya ini MC ini kalau kerja di Bayesian itu. Maka nanti pada saat berurusan dengan kok ternyata nggak analitik atau nggak close form, maka masuklah ke sini itu. Nah, sekali main di Bayesian itu problemnya adalah kadang ini solusi analitiknya sulit atau sulit bahasa sering orang nyebut close form gitu. Nah, maka mau tidak mau kadang karena proses di matematiknya ada problem yang menyebabkan kita sulit mendapatkan solusi yang analitik. Nah, maka akhirnya inilah kadang kita jadi menggunakan saya sebagai solusi ditambahkan ininya komputer dalam menggunakan yang Monte Carlo tadi itu. Nah, ini MC didasar dari Markov chain, ada keep sampling, nanti ada melakukan hasting, berkonvergensi dan melakukan mixingnya. Nah, ini yang makanya sering disebut sebagai MC ini adalah sebagai tulang punggung komputasi Bayesian modern itu. Maka biasanya orang yang main Bayesian berarti minimal bisa main MC ini di INK-nya. Ini saya beberapa kali juga, makanya walaupun dulu masih menggunakan MATLAB, nanti silahkan dicoba itu. Ini yang bab 12 yang khusus ini Hamiltonian Monte Carlo, gradient Bayes sampling. Nah, nanti dari berbagai metode itu mana sih yang lebih efektif. Nah, sekarang masuk ke konteks regresi. Nah, ini regresi linear, yang hierarchized atau yang GLM tadi ya, atau yang ada masalah, robust atau missing data. Kalau yang Bu Rahmaliah tadi, Anda masalah kalau saya missing data. Missing data, Pak. Ada missing data kan? Ya. Kalau robustnya kayaknya enggak ya, enggak ada outlier ya? Iya, Pak. Enggak ada. Lebih ke missing data ya? Iya, Pak. Nah, nanti coba dilihat di sini, bisa nggak diatasi itu, moga-moga bisa untuk inspirasi kalau pakai yang paling sederhana dulu lah cara ininya. Nah, ini ada Bayesian linear regression, jadinya nanti bisa jadi, kalau memang akhirnya bisa berhasil, bisa diinikan.
Jadi nanti silakan setelah coba, nanti pokoknya usahakan lihat jadwal saya itu. Kalau pas saya kemungkinan yang S1, S2 kemudian offline, kalau yang S3 yang offline-nya yang hari Kamis itu, Kamis siang itu. Ya, Prof. Tapi yang pagi mungkinan mau saya pasang nanti coba saya pindah, kalau pagi-pagi terlalu repot, jadi saya pilih agak ke yang siang. Jadi nanti model regresi linear Bayesian kayak apa. Nah, nanti coba latihannya itu pakai yang regresi linear sederhana itu loh. Dibikin Bayesian dulu kayak apa ini. Kalau berhasil, ya sudah nanti dikembangkan ke yang real risetnya. Kayak latihan dulu lah itu. Maka kalau di regresi ini kan ada koefisiennya kan itu, ada slope-nya lah apa yang namanya apa itu, kalau alfa plus beta X kan, betanya kan namanya apa, slope-nya, alfanya kan apa yang sebagai intercept-nya. Nah, nanti dicoba, mulailah dikasih prior yang sederhana dulu. Hasilnya seperti apa itu. Nah, akhirnya naik ke yang GLM, yang kelihatannya yang kemarin ini Bu Nurul kayaknya yang ke gamma ya itu ya. Malah ya, yang Bu Nurul ya. Iya kan ininya. Kemarin dasarnya ke gamanya karena apa, Bu Nurul? Halo, Bu Nurul? Saya Kayak Poisson, Pak, Prof. gimana? Saya di Poisson, Prof. Kalau yang namanya Kwasong ya, kemarin kalau salah yang Bu Nurul gamma itu malah dia. Ini Kwasong ya kemarin ya, Kwasong Poisson saya, regression ya. Prof. Ya, Poisson, Prof. tapi Tapi dengan generalize-nya, Prof. ya. Ya oke, nanti coba lihat di sini ya, moga-moga bisa untuk. Nah, ini yang akhirnya ke yang non parametriknya, jadi bisa ke pertama start dengan non linear dulu, nanti akhirnya gunakan yang, nah tadi itu yang sebenarnya tempatnya IoT tadi yang ada Gaussian process model itu. Prof. Maka nanti saya harapkan kenapa akhirnya semua bimbingan saya coba ikut kali ini, moga-moga bisa lah untuk sebagai alternatif apa solusinya kan di ini kan. Maksudnya, Prof, Gaussian proses model itu maksud gimana, Prof? Yang Gaussian ini kayaknya yang tadi tempatnya Yoten itu, yang saya lihat tadi sempat Oh iya, nyebut Prof. itu, Gaussian proses model itu, yang Yotenka tadi itu. Oh iya, Prof. Kalau yang Anda kan pasti kosong proses saja kan? Iya, Poisson. Tapi kalau Karena, misalnya itu yang non linear kan, Prof, ya? ya ini masuk kelompok yang memang ini, jadi sering ininya sudah non linear bentuk-bentuk Iya, yang di situ. Maka nanti yang ke konteks yang sudah gunakan kata ada prosesnya itu nanti kan saya ada kuliah yang hari Selasa itu yang siang ini kan Iya, yang proses stokastik itu. Iya. Nanti saya mulai dari kosong proses itu yang Oh iya, untuk Prof. konteks proses. Saya izin ikut ya, Prof. Ya nanti makanya kalau bisa, kalau memang waktunya ada ikuti aja. Ya, Prof. Wah ini nanti beberapa kan nanti linknya akan saya sebarkan di ini siapa yang punya waktu untuk bergabung. Ya, Prof. Ya saya harapkan supaya untuk mencari ide aja tambahan supaya alternatif tidak cuma satu. Iya, Nah Prof. inilah yang di kuliah keputusan ini sebenarnya kita harus punya berpikir alternatif itu. Iya, Supaya Prof. kalau ada kemacetan ini besok akan saya ini kan di kuliah Selasa ini. Oh Ini iya. maksudnya kebetulan Kuliahnya online atau offline, Prof? kalau saya nanti offline dengan masa S2, tapi Anda Oh boleh iya. online ini nanti. Oh iya, Prof. Iya, iya. Berarti Jadi saya kalau online-nya ya, Prof. kalau yang ingin offline juga boleh karena mahasiswanya Oh ini cuma iya. 2. Oh iya. Kan Jadi ruang baiknya gimana, Prof? mana? Jadi gimana baiknya, Prof? Yang Saya mau ikut. offline boleh aja. Oh iya, iya, Prof. Ini semua kuliah saya kan boleh diikuti siapa aja karena ini kebetulan mahasiswanya sedikit. Iya, Prof. Kalau yang kemarin saya memang nggak bisa karena mahasiswanya sudah 80 kalau yang Oh iya, S1. Prof. Kalau yang S2 masanya sedikit itu semua bimbingan saya yang sudah nggak ngambil pun saya minta ngambil untuk mengingatkan itu tadi, untuk Iya. tambahan modal itu loh Iya, istilahnya. Prof. Saya juga belum ambil mata pelajaran itu, mata kuliah ini, Prof. Jadi Nah itu menambah kalau pengetahuan. zaman dulu S2 sudah pernah ambil ini belum? Enggak Kan ambil S2 itu, Prof. Enggak, belum ambil, Prof. dulu S2-nya dari UGM kan? Di UGM juga, tapi karena maksudnya cuma terbatas, Prof, ambil mata kuliahnya, jadi enggak banyak yang bisa diambil, Prof. Oh berarti ini yang pengambilan keputusan juga belum? Iya, belum, Prof. Juga belum. Juga belum. Oh ya udah mana ikut aja walaupun Ya, untuk Prof. sharing. Jadi nanti kalau memang butuh untuk fokus mau offline boleh karena ini kebetulan Prof. mahasiswanya nggak banyak.
Ya, Prof. Kalau yang proses stokastik ada mahasiswanya 10, tapi kan ruangnya kayaknya muat lah itu kalau Oh, iya, ketambah. Prof. Ya, Prof. Kalau seingat saya kapasitasnya bisa 20 kalau S2 itu ruangnya Ya, itu. Prof. Ini kalau salah ruang berapa ini? 320. Seingat saya 320 bisa muat orang 20 kok ini. Oh, ya, Prof. Di gedung S2 ya, Prof ya? Yang S2 ini. Jadi Oh, besok iya, ini Prof. 2. Oh, ya, Prof. 321 yang jam 10 nanti 10. udah ke jam 2-nya ke 320 cuman sebelahan itu. Oh, iya, Ini Prof. yang kalau sisi utara kan kapasitasnya bisa 20-an itu. Oh, iya, Prof. Jadi muat nggak apa-apa kalau yang ingin offline itu. Ya, Prof. Karena maksud saya nanti ya tadi untuk penambahan ya minimal untuk memancing biar pada saat belajar sendiri sudah ada inilah motivasinya minimal itu. Ya, Prof. Oke, ini nanti untuk beberapa appendix-nya nanti silakan dicek di bukunya ini. Nah, untuk berikutnya saya akan mulai dari ini paling nanti saya mungkin sampai sampai nanti ini bisa Bu Nurul untuk presensi nanti kan ada scan jam 14.15. Berarti tinggal 6 menit lagi, Prof. Nah, ya enggak, maka nanti ini enggak apa-apa, nanti yang penting untuk presensi aja kok setelah itu. Kalau Ya, nanti Prof. saya masih ininya jam 3 kok. Ya, Prof. Meeting online nanti. Nah, nanti silahkan slide ini dibuka aja. Nanti sekali lagi kalau baca slide ini ada trouble, langsung buka bukunya. Kalau bukunya enggak ya ingin cepet-cepetan ya dengan ini sudah lebih rinci dari yang tadi kan ini. Ini yang bab 1. Nanti ini kan bahasa orang sekarang kan sering mengatakan malah gini. Ini kenapa sulit karena itu ada ketidakpastian. Padahal kerjaan orang statistik justru ini. Ya, Prof. Jadi statistik atau probability adalah as a language for uncertainty. Jadi justru kalau ada ketidakpastian maka statistik hadir. Nah, kalau sudah pasti ngapain pakai statistik kan logikanya kayak Ya, gitu. Prof. Inilah kadang orang di orang awam itu di prakteknya mengatakan nggak mungkin itu di pendidikannya itu suatu yang tidak pasti gitu. Nah, itu nggak perlu ada statistik kalau gitu nanti. Gitu. Nah, inilah kenapa dalam keadaan ketidakpastian kita bicaranya probability akhirnya kan. Jadi yang akhirnya dalam konteks ini kita nanti selalu bicara tentang bagaimana menghitung peluang terjadinya sesuatu gitu. Jadi nggak ada yang kata 100% itu. Nah, Bayesian framework ini adalah selagi di statistik, inferensi adalah ada estimasi titik, estimasi interval, dan uji hipotesis itu. Nah, nanti untuk motivasi maka saya harapkan dengan kalau kemarin untuk real world-nya kalau Ramali datanya tentang apa? Datanya ini yang aduh ya Allah. Data yang polio itu, Prof. Oh, yang polio. Nah, ya. Makanya nanti dilihat kira-kira seperti apa perilakunya nanti pada saatnya karena kaitannya nanti untuk penentuan prior dan sebagainya itu dengan Bayesian itu. Kalau Bu Nurul kemarin yang IPM ya masih datanya ya. Bu Nurul ya. Iya, Prof. Iya, Prof. Nanti kalau yang dari kalau nanti sore ini jam 3 si Wilmar bisa ngasih sebenarnya digeser aja ke konteks pertanian kalau memang itu diganti datanya aja biar kisahnya agak lebih inilah itu. Tapi minimal kalau mau IPM-nya nggak apa-apa, tapi nanti coba di konteks yang Bayesiannya dicoba aja nanti kalau nanti bisa dapat data ya dari itu. Jadi nanti bisa punya alternatif beberapa paper kan. Jadi mana yang jadi duluan nanti yang disubmit itu. Pokoknya sedang submitnya nanti adalah setelah kompre ya. Jadi mau kompre sudah punya draft. Biar meyakinkan pada saat ujian komprenya bisa pede itu loh. Sudah punya beberapa draft. Maka real world-nya saya harapkan Anda sudah punya tadi pilihan-pilihan. Nggak harus satu dunia ini ya UPM aja. Mungkin hanya pertanian aja. Ada kalau tadi tentang polio bisa juga yang mana yang bisa ini kan kita nggak harus terikat, yang penting modelingnya. Berarti ini ya, Prof. Ya gimana? Izin Prof. Berarti yang saya cobakan itu metodenya bisa nanti ke non parametric Bayesian time series gitu ya, Prof ya. Iya. Bisa ke regresi yang non parametric time seriesnya aja, atau ke spasio-temporal gitu ya, Prof. Iya. Jadi justru itu kita coba yang paling sederhana dulu kan
regresi non parametrik Parametrik. biasa kan, yang klasik. Iya. Nanti kalau mau tambah datanya time series, jadi regresi non parametrik tapi yang time series. Iya. Oh, ternyata punya data yang ada berbagai lokasi, maka ditambahi GW kan. GW. Tapi datanya bukan time series, ya berarti GW non parametrik. Non-parametrik. Tapi kalau datanya time series jadi GW non parametrik, time series kan udah lebih kompleks kan. Iya. Nah, pada saatnya itu ternyata tadi kita masih kurang puas di situ. Nah, tambahkan konteks. Nah, untuk main Bayesiannya jangan langsung main yang kompleks, main Bayesian non parametrik dulu. Terus nanti iya. Bayesian coba kalau datanya time series. Terus nyoba, nah nanti yang paling rumit itu yang Bayesian pakai GW, pakai non parametrik, pakai time series, itu yang paling berat itu. Iya, Prof. Nah, jangan main langsung yang kompleks, tapi tadi yang penting ada variasi. Karena kalau hanya main time series saja kan sudah apa? Mungkin banyak ya Prof. kebaruannya sulit. Terus main di non parametrik aja mungkin kebaruannya sudah mulai agak minim kan. Nah, maka tadi pilihlah kombinasi ini yang minimal dengan ada tambahan ini, tambah ada Bayesian, nanti jangan bikin model yang kompleks dulu, yang parameternya jangan banyak-banyak. Itu. Nanti biar pada saat di Bayesian-kan, maka nanti mulai searching Bayesian non-parametric regression. Gitu. Nah, ini idenya nanti dari buku ini kan, tadi yang non-parametric kan, Bayesiannya itu. Ya, Prof. Jadi nanti untuk di sini secara step saya kira hampir standar ya, model building dulu, terus kita melakukan inferensi, tadi estimasi titik lah minimal, kalau di nanti terus model checking dan improvement-nya itu kita mau apakan itu. Nah, salah satunya harapan saya ini tadinya mungkin main linear, bisa juga ke yang non-linear, prior-nya mungkin yang informatif, apa yang non-informatif, bisa juga mungkin creating new prior misalnya ya gitu. Tapi nanti kita lihat di model building ini kan bagaimana kita memodelkan dari data yang kita miliki kan, mau model probabilitasnya seperti apa. Nah, ini masih gaya yang klasik kan, kalau datanya time series ya modelnya apa? Time series gitu kan. Nah, maka langkah yang kalau di Bayesian adalah bikin prior-nya. Kalau likelihood-nya kayaknya di klasik sudah biasa kan kita melakukan itu, tapi tambahan ada prior. Nah, inilah nanti terus bagaimana apa model itu terkait asumsinya itu. Ini asumsinya pas enggak? Nah, inilah kadang model is simplification dari suatu reality solution for useful. Jadi lebih ya kita kalau rumit banget ya kita, nah makanya sering saya katakan kalau kita ada masalah kadang kita model yang kita miliki simplifikasi dulu. Yang penting bisa bermanfaat kan. Daripada macet kan malah nggak ada hasil itu. Nah, itu kadang ada simplifikasi. Nah, inilah yang untuk inferen untuk di sini nanti tantangan adalah pemilihan prior-nya nanti ada kaitannya dengan posteriornya sebenarnya. Terus nanti bagaimana hasil prediksinya dengan real datanya. Nah, itulah nanti untuk melihat bagaimana kita improvement-nya tadi itu. Jadi selalu apa? Nanti ada learning terus juga ada revision. Nah, kadang di Bayesian salah satunya mainannya di prior-nya aja sudah bisa bikin jadi harus ada improvement di sana, mungkin ada perlu direvisi. Nah, nanti kita lihat. Maka selalu tapi mulailah dari yang paling sederhana dulu ya, jangan terlalu yang langsung yang sekarang sudah kompleks itu. Nah, inilah yang secara sederhana kita mulai masuk ke dunia Bayesian. Jadi theta biasanya dianggap konstanta ya, anomal parameter. Nah, sekarang theta punya distribusi namanya prior. Jadi Y bersyarat theta namanya likelihood-nya tadi. Fungsi likelihood kan sudah ketemu kan di Stadman. Ini kan. Ini sudah di klasik. Nah, di Bayesian tambah ini. Nah, akhirnya kita punya ini P theta Y itu namanya posteriornya itu. Nah, inilah secara apa kerja di Bayesian itu. Nah, maka akhirnya di Bayesian invariant ini adalah, mungkin masih ingat teorema Bayes, kalau P theta bersyarat Y ya, PY bersyarat theta kalikan P theta dibagi PY-nya. Ini kan join-nya Y, theta. Karena sekarang theta dianggap sebagai variable random, maka ada join distribution-nya itu. Ini kayaknya. Nah, inilah kadang di konteks yang prior informatif, maka tadi pada saat datanya sedikit kan cenderung menggunakan yang prior informatif, yang non prior bisa menggunakan yang untuk datanya kalau besar.
Nah, likelihood ini karena tadi fungsi likelihood kan yang ini. Nah, berarti kan dari data nanti ini. Terus posterior ini untuk ya, tentang belief-nya atau keyakinannya lah. Nah, ini example-nya tentang dunia genetik. Ini yang tadi yang genom itu kan tempatnya yang Yodenka sebenarnya. Ini menggunakan aplikasi di dunia biologi ya kalau untuk yang genetik itu. Tapi kan tadi dipakai untuk konteks kayaknya ke kanker kan itu, yang mau nyari biomarker itu. Nah, ini contoh ini kalau memang mau dicoba, ya silahkan untuk melihat bagaimana Bayesian bekerja. Ini untuk spell checking itu. Ejaan ini. Kalau ini diketahui, ini peluang dia salah. Dikalikan bahwa peluang dia bahwa ini adalah kata yang diinikannya. Ini contoh di dunia bahasa ya. Nah, nanti silahkan kalau mau gunakan yang contoh yang dimiliki juga nggak apa-apa. Tapi mulai mengenali step by step dari sisi ini. Ini football point spread, ini juga contoh lagi. Ini matching antara code terhadap database-nya, misalnya seperti dari match-nya, tapi ini kisah tentang ya olahraga ya tadi ya yang ininya. Nah, ini tentang aturan-aturan probability teorinya ya nanti dilihat lagi sebagai modalnya. Ada sum rule, ada product rule, ada conditional probability, ada independence, ada expectation, ada variance. Gitu. Nah, ini komputer dan software-nya sekali lagi nanti saya harapkan tetap gunakan Colab aja. Jadi ini ada solusi analitiknya seperti apa, terus nanti untuk simulation-nya. Nah, nanti ada bab khusus tadi ya, yang komputasi itu, kalau ingin masuk ke yang di ini. Saya kira aplikasinya ini bisa silahkan sesuai minat masing-masing aja itu. Oke, ini sebagai awalan dari bab itu saya sekarang coba ini kayaknya sudah hanya untuk supaya ingat presensi aja, coba sudah masuk belum ya, sudah. Mana ini ya? Ngeluarin saya malah lupa. Ini kayaknya agenda. Kayaknya sudah masuk jamnya untuk saya 91839. Ntar ini nanti setelah ternyata kok lambat banget.
Kok nggak bisa ya, Prof? Saya juga lagi nggak bisa ini, lucu ini. Nah, Menolak dia, Prof. iya, kayaknya lagi nggak beres ini si masternya ini. Kok nggak bisa ya? Biasanya. Data yang Anda masukkan tidak valid katanya. Padahal sudah jamnya kan ini? Iya, ya, Udah seingat jam saya sudah jamnya. 2.15, Prof. Ini kan sudah, 14.15. iya kan, udah 2.15. Iya, Prof. Oh, ini lagi error ini si master ya sudah lah, nggak usah ini. Nanti saya inputkan aja. Coba saya inputkan aja. Tadi mana ya? Presensi. Coba kalau diinputkan bisa nggak perkuliahan, input kehadiran mahasiswa. Ini memang si masternya kan lagi nggak stabil mana. Mana? Yang bawah, Prof. Ini ya. Iya. Nah, ini ya. 7 atau 20 ya. Iya benar ya, harusnya 14, 15. Iya, Prof. 19. Ini jam 14.15. Ya udah saya entrikan dulu ini karena nggak bisa. Coba di entry bisa nggak ini? Tadi mau lambat banget ya ininya ya. Tadi ngaktifkan si masternya aja lama banget. Jadi besok hari Selasa kalau yang ingin main di kuliah ini silakan aja di besok, kebetulan dua-duanya S2 semua itu. Oh sudah bisa ini. Oh iya. Ya oke, sekarang saya kira untuk hari ini cukup. Nanti silakan dilihatin slide-nya sesuai kebutuhan masing-masing aja ya. Nanti untuk masuk ke bukunya sama mulai searching, nyoba komputasi yang ringan dulu, jangan yang terlalu berat. Mungkin main satu parameter dulu. Kalau di modelnya Bu Nurul itu berapa parameter ya? Banyak ya. Walaupun non parametrik ya, ada parameternya kan? Ada, Prof. Nggak tahu bisa disederhanakan nggak cuma satu gitu. Ya nanti nyobanya yang regresi yang lain dulu nggak apa-apa itu, biar untuk nyoba dulu main Bayesian gitu. Jangan yang Mungkin langsung dulu. Yang Bu Rahmalia juga kalau modelnya itu banyak parameternya ya yang Bu Rahmalia ya. Paling kan bisa diatur, Prof. Kalau Nanti misalnya cuma alfa, beta 0, beta 1 saja, tuh kayak gitu. Nah itu gitu dulu, dibikin yang sederhana dulu, coba kerjakan gunakan Bayesiannya. Nanti pilih satu prediktor dulu lah, nanti dicoba, nanti coba lihat yang missing, kalau memang ada missing datanya, lihat yang missing data ya. Iya, Prof. Nanti kalau memang di situ ini untuk inspirasi aja, nanti setelah itu tetap searching yang lainnya itu. Ya, Prof. Oke, saya kira untuk hari ini sementara ini nanti kayaknya sudah dikasih linknya oleh Bu Rona untuk yang jam 3 ya, siap ke situ aja nanti. iya, Prof. Udah, Prof. Oke, sekarang saya tutup dulu ya, nanti untuk minggu depan mungkin kembali ke jam yang normalnya jam 2.15 lah nanti kalau memang Kalau kuliah data panel tuh online apa itu, Prof? Offline, Prof? Kalau itu S1 saya offline, tapi tetap ada online-nya. Karena ada mahasiswa yang sedang magang di Jakarta. Jadi itu kuliahnya, itu semua kuliah saya kan selalu ada online-nya mesti itu. Untuk link online-nya bisa di mana, Prof, dapatnya? Ini Prof? nanti saya kasih ini ya, saya share di ini yang kuliah besok ini ya. Prof. Nanti ini yang kuliah saya kasih di grup disertasi aja biar nanti kalau yang lainnya ada yang ini yang kuliah besok jam 10. Terus ini saya kasih untuk yang kuliah besok yang jam 2. Nih, yang proses stokastik. Terus yang berikutnya
yang data panel ini. Data panel hari Rabu. Nih, nanti silakan. Itu nanti kan linknya sama terus kok itu. Jadi kalau memang offline silakan datang ke ruang itu. Kalau ingin terus ini kalau ingin ekonometri ini di hari Kamis. Terus kalau ingin yang, nah ini yang apa yang topik dalam komputasi itu ya nanti di yang pagi akan saya gabung ini karena materinya sama secara ininya hanya komputasi dengan bukan itu. Nah ini aja jadi semua ini yang hari ini juga tadi sudah saya kasih linknya ya kalau salah ya yang hari ini ya. Ya besok saya ini karena linknya sama jadi yang hari ini juga besok cuma pindah ke jam 2 lagi normalnya itu. Ini tadi kan saya majukan ke jam 1 karena jam 3 ada acara itu. Itu saya taruh ya semua ya. Ya, Prof. Prof, terima kasih, Prof. Ya, oke ya, masih. Oke, hari ini saya kira saya tutup ya, sudah cukup ya untuk hari ini. Oke ya, tutup lagi untuk besok kalau yang mau gabung itu. Oke, saya tutup ya. Terima kasih. Ya, Prof, terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Yuk.